Selamat siang adik-adik semuanya. Yang Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, masih semangat? Masih Pak. Ya. Terima kasih adik-adik semuanya. Untuk pertemuan kita kali ini akan berbicara mengenai produksi iklan multimedia dan interaktif. Kalau kita berbicara mengenai iklan, tentunya adik-adik sudah sering secara kasat mata sudah sering melihat iklan di beberapa media, baik itu media cetak, iklan media massa televisi, radio, ataupun iklan di media sosial dengan berbasis internet. Ya. Nah, di sini tentunya kita juga akan berbicara bukan hanya iklannya saja, ya, tapi kita juga berbicara gimana perilaku konsumen. Konsumen di sini adalah pembeli, ya, pembeli. Siapa sih produk konsumen-konsumen yang menyukai produk-produk tersebut. Nah, dalam iklan itu tentunya ada berbagai macam ragam pesan, ya, yang akan disampaikan. Nah, kalau kita lihat di sini secara pengertian, ya, menurut istilah multimedia menggunakan media dengan kombinasi berbagai elemen informasi, ya, seperti tadi ada video, ya, kemudian dalam video ada teks, ada audio, ya, ada grafis, lalu tadi seperti teman katakan juga ada animasi di situ, ya, maupun gambar-gambar yang bersifat interaktif. Nah, kenapa gambar audio visual itu bisa kita katakan interaktif? Karena ada gambar itu bergerak, ya, dan ada audio, makanya audio visual kita katakan situ bisa berinteraktif, ya. Kemudian dalam menyampaikan informasi terkadang memberikan unsur hiburan. Benar kira-kira? Memang kalau kita tahu, ya, bahwa sifatnya media itu bukan hanya pendidikan, bukan hanya informasi, ya, tapi ada hiburannya. Oke? Ya, pasti ada hiburan juga di situ. Ya, kalau iklan-iklan hiburan banyak, ya, isinya apakah itu sifatnya memang ada pesan komedi atau misalnya sifatnya ada musiknya juga, ya, akan membuat konsumen atau pemirsa lebih tertarik. Nah, kelebihan iklan multimedia adalah dalam membangun citra produk, ya, di benak masyarakat. Adik-adik kalau melihat beberapa iklan, pasti ada dari sekian iklan itu pasti ada dalam benak adik-adik tertanam ada sebuah brand image, ya, atau branding iklan itu akan tertanam dalam para konsumen, ya, atau calon pembeli. Contohnya misalnya kalau kita lihat iklan apa saja yang kalau misalnya mudah diingat, misalnya teh botol, ya, tagline-nya apa? Apapun minumnya, teh botol. Nah, apapun minumannya, apapun makanannya, minumnya teh botol. Itu brand itu sudah tertanam dalam masyarakat. Apalagi iklan kira-kira? Kecap bango. Kecap bango. Balikan. Nah, ada lagi iklan yang suka juga apa? Yang orang kalau batuk? Komik. Apa tagline-nya? Kalau iklannya? Tagline-nya apa? Katanya orang pintar. Atau orang pintar? Tolak angin. Iklan tolak angin. Ya. Itu yang membuat tagline seperti itu, ya, disebut copywriting. Mereka itu akan membuat kata-kata atau jok-jok yang memang berbeda dari yang lain. Gitu, ya. Kalau iklan aqua kan beda juga, ya. Kalau obat beda juga, iklan rokok beda juga. Gitu, ya. Kira-kira, ya, itu pesan-pesan tagline-nya. Nah,
Membuat iklan multimedia seperti ini dapat mempertajam ingatan khalayak. Sasaran iklan tersebut dalam hal ini adalah konsumen. Ya, adik-adik atau kita sebagai penonton bisa dikategorikan sebagai konsumen. Ya, konsumen. Biasanya ini saya berikan gambar. Ya, ada kalau di media cetak. Ya, kalau ini apa? Ini berita ya. Biasanya itu ada iklan seperti ini ya. Ini iklan mobil ya. Kalau di media cetak ya. Kemudian di sini ini media televisi nih. Ini media online ya. Beda dengan tampilan media cetak dengan media online kalau iklan. Kalau iklan di media online, kadang-kadang kita tidak butuh, tiba-tiba nongol aja dia. Muncul aja deh. Apa yang kita mau buka dia muncul lebih awal. Ya, langsung jualan di situ. Iklannya apa aja yang itu langsung kita dipaksa untuk nonton. Beda dengan televisi. Televisi ketika ada sebuah tayangan apakah sinetron atau program berita, biasanya dia punya space khusus. Ya, ada segmennya tersendiri, ada commercial break. Disitulah mereka ngisi masuk iklan ya. Nah ini iklan apa kalau kayak gini? Kira-kira? Kasih tahu ya, pewangi ya, ada Agnes Monica ya. Nah ini saya kasih contoh cetak, online dan media televisi ya. Nah kemudian di sini kalau kita lihat bagaimana kira-kira perilaku konsumen, pembeli atau kita sebagai pemirsa tentunya punya ya. Ada sebuah perilaku. Tentunya perilaku ini biasanya sesuai dengan kebutuhan. Adik-adik pasti beda-beda meskipun hampir sama. Pasti mungkin dia lebih tertarik dengan minuman, lebih tertarik dengan katakan pendidikan, lebih tertarik dengan misalnya musik, ya, lebih tertarik dengan food dan sebagainya dan sebagainya. Itulah perilaku konsumen pasti menjadi hal yang diutamakan. Makanya kalau dalam membuat iklan atau sebelum kita membuat iklan itu biasanya kita lakukan dulu apa? Survei dulu. Kita melihat konsepnya bagaimana, reorientasi pasar, pendekatan ke pasar dulu. Apa sih yang kira diingin oleh pasar? Biasanya buat contoh dulu atau tes case dulu. Oh ini ramai nih, atau laku di pasar, maka dibuatlah produk tersebut. Kadang-kadang dibuat sistem minden juga ada. Kalau mobil ya, mobil cuma satu dulu. Setelah iklannya oke, ketika diproduksi langsung delivery kirim, ya, nggak perlu lama-lama di gudang, ya. Jadi ini kalau kita melihat perilaku konsumen, studi tentang proses pengambilan keputusan individu ya, kelompok ataupun organisasi maupun masyarakat menggunakan barang itu kira-kira ya, barang jasa itu ya, kira-kira mereka tertarik nggak kira-kira dengan iklan tersebut? Bagaimana perilaku mereka? Kemudian di sini proses pengambilan keputusan menjelaskan interaksi dinamis ya, unsur-unsur elemen kognitifnya secara psikologi. Kalau ada pernah dapat di semester pertama psikologi komunikasi pasti sudah dapat ya. Kita belum, apa di semester 3 nanti ya. Kita akan pasti itu kita kalau nanti ketemu dengan dia, kita akan berbicara mengenai kognisi ya, bagaimana sebuah pesan mampu mempersuasi ya, mampu mempersuasi psikologi dari konsumen atau perilaku bagaimana kira-kira masyarakat Papua misalnya, bagaimana masyarakat Jawa, bagaimana masyarakat Sumatera misalnya, pasti berbeda-beda, ya kan? Belum tentu di sana butuh aqua, oh ternyata daerah ini butuh. Jadi kebutuhan-kebutuhan itu menjadi hal yang sangat mempengaruhi kognitif ya, dan konatif serta fisikomotorik. Ini kita berbicara dari sini. Karena kalau kita membuat iklan itu harus ada persuasi di situ. Bagaimana kita menyentuh
ya calon pembeli itu dengan apakah tadi dengan gambarnya yang bagus, ya dengan colornya yang bagus, apakah dengan bintang iklannya, apakah dengan narasinya, ya atau dengan produknya dan sebagainya dan sebagainya. Banyak hal-hal yang kita tampilkan di situ sehingga konsumen itu bisa tertarik dengan produk kita seperti itu, ya. Nah kalau kita kasih pendekatan satu arah, linear ya, kemudian menentukan timbal balik. Ketika timbal balik secara komunikasi seperti tadi ada apa? Ada feedback, ada feedback, ya. Lanjut, kalau kita berbicara mengenai definisi, ya para ahli ada di sini David ya atau Albert juga. Perilaku konsumen dapat didefinisikan sebagai proses pengambilan keputusan, ya, proses pengambilan keputusan. Aktivitas individu secara fisik dilibatkan dalam proses mengevaluasi, ya. Kemudian memperoleh, menggunakan atau bagaimana menggunakan barang-barang jasa atau komersial yang diiklankan, gitu ya. Kemudian menurut Schiffman dan Kamen, istilah perilaku konsumen diartikan sebagai perilaku yang diperlihatkan konsumen dalam mencari, ya, mencari, kemudian dia memutuskan bahwa barang itu cocok, dia akan beli, ya, dan dia akan pergunakan, kemudian dia akan pakai, gitu ya. Nah, ini beberapa teori, ada lagi Solomon, ya, masing-masing individu, baik yang tadi dua tokoh tadi atau tiga tokoh tadi, perilaku konsumen itu mendefinisikan berbeda-beda, ya, berbeda-beda dari sudut pandang masing-masing. Nah, kalau di sini kalau Solomon mengatakan bahwa perilaku konsumen merupakan proses ketika individu atau kelompok menyeleksi, membeli, ya, menggunakan, membuang produk, pelayanan, ide dan pengalaman untuk memuaskan kebutuhannya. Ada juga orang tidak butuh, maka bahasa itu bisa jadi bukan dibuang sebenarnya, bisa jadi digeser gitu ya. Oh, saya nggak butuh yang ini, saya butuh yang ada yang saya ingin beli. Mungkin saja yang satu kebutuhannya ini lebih prioritas, yang lainnya sebagai pendukung atau sebaliknya, ya. Kemudian perilaku menurut Hauskin dan Coney, studi mengenai individu, kelompok atau organisasi di mana mereka menyeleksi, ya, sama nih, ya, menggunakan pelayanan. Secara prinsip itu sebenarnya kalau konsumen itu ketika mereka dilayani dengan baik secara informasi ataupun bagaimana memperoleh barang itu harga murah, kualitas bagus, ya, pelayanannya juga bagus, maka akan tercipta yang namanya customer satisfied, ya, kepuasan pelanggan. Makanya itu modal sebuah iklan itu harus bagaimana memuaskan kebutuhan pelanggan, ya, gitu ya. Kira-kira ada pertanyaan? Belum? Ya, saya lanjut perilaku konsumen. Masih mengapa perlu mempelajari perilaku konsumen dalam sebelum kita mendelivery sebuah iklan atau kita memproduksi sebuah iklan? Karena seperti saya sampaikan tadi, ada reorientasi pasar, pendekatan marketing, ya. Itulah yang menjadi dasar bahwa barang itu ketika kita membuat iklannya, pesannya harus sampai. Ketika pesan sampai, berarti secara komunikasi efektif dong, ya kan? Kalau pesannya sampai berarti efektif. Tapi kalau one way communication, komunikasi itu cuma satu arah saja, nggak ada feedback, nggak terjadi two way communication, maka tidak efektif kalau cuma one way. Kecuali two way communication. Kalau sudah two way communication, itu berarti ada komunikasi di baik seperti tadi. Ada feedback di situ, ya. Itulah yang diharapkan oleh sebuah perusahaan ataupun produk-produk yang memang sedang dipasarkan, ya. Kemampuan dalam menganalisa perilaku konsumen berarti keberhasilan dalam menyelami, ya, jiwa konsumen. Seperti tadi, di sebuah daerah berbeda-beda, ya, kebutuhan. Jadi bagaimana menyelami jiwa konsumen itu menjadi salah satu indikator, salah satu pokok yang harus
menjadi target ya, menjadi pedoman untuk membuat sebuah iklan. Nah kemudian di sini juga ada beberapa teori ya, kemudian membantu para manajer dalam mengambil keputusan, memberikan pengetahuan kepada para peneliti pemasaran, kemudian membantu legislator dan regulator ya, menciptakan sebenarnya regulasi ya, hukum peraturan yang berkaitan dengan pembelian, penjualan dan jasa. Kemudian membantu konsumen dalam membuat keputusan pembeli yang lebih baik. Nah, konsumen saat ini ada juga undang-undang yang perlindungan konsumen. Ya. Ketika sebuah iklan itu salah memberikan sebuah pesan atau hal-hal yang tidak produktif, sebenarnya bisa ada kena sanksi. Ada sebuah regulasi atau undang-undang atau hukum yang dikenakan. Ya, jadi tidak sembarangan membuat sebuah iklan sebenarnya. Harus seperti tadi, bagaimana mencoba melihat perilaku ya. Nah di sini kita lihat lagi model perilaku konsumen. Apa yang kita beli, bagaimana kita membeli, kapan dan di mana kita membeli, termasuk berapa banyak kita beli. Ya, ini menjadi poin-poin yang biasa kita tanpa kita sadari, tergantung pada persepsi konsep diri kita seperti tadi. Misalnya si A konsep dirinya stylenya beda dengan konsep B, pasti dia akan berbeda kebutuhannya. Konsep diri, latar belakang sosial budaya, usia ya, dan lingkaran keluarga kita, sikap kita, kepercayaan, nilai, motivasi ya, juga benar nggak kelas sosial. Kelas sosial dalam sebuah iklan juga itu penting juga. Contoh misalnya ya, saya memproduksi sebuah iklan mengenai mobil BMW misalnya, atau mobil Volvo, atau mobil Audi. Pasti medianya berbeda, karena segmentasi konsumennya berbeda juga. Gak mungkin masyarakat yang kelas bawah yang kira-kira kemampuan belinya tidak ada, masa saya harus nggak ada, masa saya harus melalui media itu. Maka harus sesuai dengan sasarannya, segmen pasarnya kira-kira ya. Segmen pasarnya kemana nih? Begitu juga kalau jualan produk yang sifatnya umum. Kalau aqua itu umum ya, menengah ke atas, menengah ke bawah membutuhkan itu. Jadi bisa dia di media mana saja ya. Jadi itu harus bisa dibedakan juga dalam memilih sebuah media atau memasang iklan ya. Lalu perilaku konsumen rasional ya, adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa, mengedepankan aspek-aspek umum. Ada yang rasional dan ada yang irasional. Tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama. Saya katakan tadi bahwa ada kebutuhan primer, ada kebutuhan yang utama, ada kebutuhan sekunder. Sekunder adalah kebutuhan yang sifatnya pendukung. Ya, kalau yang primer utama. Kira-kira yang kebutuhan primer seperti apa kita kalau tiap hari? Makan ya, sangat makan ya, makan ya. Biasanya sifatnya minuman atau makan tadi ya, itu segmennya tergantung selera tadi ya. Kalau harganya agak sedikit mahal, segmennya beda gitu ya. Kalau menengah juga bisa ke bawah, bisa ke atas. Seperti itu ya. Nah kemudian produk itu sendiri terhadap konsumen saya kira ini jelas. Lalu jenis perilaku konsumen. Tadi rasional, sekarang ada irasional. Perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming. Benar nggak? Ada nggak masyarakat yang perilakunya gampang terbujuk? Misalnya beli satu dapat dua, misalnya ya. Beli dua diskon sekian atau harga sekian, itu kan
bagian dari salah satu strategi marketing atau promosi ya. Ada iming-iming di situ. Atau misalnya Anda daftar gratis ya, setelah itu kena charge-nya kayak gitu ya. Bisa juga seperti itu. Tapi iming-iming itu menjadi sebuah konsep marketing atau diskon. Harga yang tadinya Anda sebelumnya katakan 150, ketika barang itu di harga yang besar, misalnya mau 17-an, mau hari raya, diskon besar-besaran. Kan sering tuh ya, mau pakaian, mau barang-barang kebutuhan sehari-hari, sering terjadi ya, diskon besar-besaran ya. Nah, itu menjadi iming-iming yang sifatnya sebenarnya aspeknya adalah kepentingan tapi irasional ya. Ada bagaimana membuat konsumen itu tertarik. Nah, sehingga kira-kira adik-adik sebenarnya kita tidak butuhkan barang itu, tapi ketika kita lagi jalan-jalan ke mall tanpa sengaja, apakah sendiri atau dengan keluarga atau dengan teman, lewat yang tadi yang mau beli tiba-tiba beli karena ada promosi misalnya. Oh, coba Pak, tes kis dulu. Oh, coba deh tes kis dulu nih barang kita. Harganya berapa? Yang tadinya nggak ada tujuan mau beli, akhirnya kita beli. Ya itu tadi ada iming-iming di situ ya. Sehingga yang tadinya kita berpikir normal nggak sempat gitu. Ya udah kita beli. Ya belum tentu tadi pas, bisa juga lebih cocok dengan kita ya. Nah ini konsumen memilih barang berdasarkan kebutuhan. Pasti dong ya, pasti. Kemudian barang yang dipilih konsumen memberikan kegunaan yang optimal, sudah pasti juga ya. Lalu konsumen memilih barang yang mutunya terjamin. Gak mungkin sebaliknya ya. Pasti ingin mutu yang baik, yang bermerek, yang kalau bisa bermerek harganya murah ya. Kemudian konsumen memilih barang yang hanya sesuai dengan kemampuan konsumen. Kemampuan di sini kita akan mengukur berapa isi kantong kita, kan gitu ya. Pas nggak nih kalau saya membeli sepatu yang sifatnya diskon besar-besaran dari 1 juta bisa turun 500. Bisa saja kalau sudah dengan kantong kita ya. Kita lihat tahu ini nggak sesuai, menjadi salah satu ciri ya, ciri perilakunya apa? Konsumen yang rasional. Yang rasional. Nah kemudian bagaimana kalau yang rasional? Coba baca. Itu sangat cepat tertarik dengan iklan dan promosi di media cetak atau elektronik. Yang kedua ada konsumen memilih barang bermerek atau branded yang sudah dikenal luas. Yang ketiga ada konsumen memilih barang bukan berdasarkan kebutuhan melainkan gengsi atau prestis. Nah, banyak kita kadang-kadang tidak menyadari. Sebenarnya bukan kebutuhan kita, tapi karena ada prestis, ada gengsi di sini. Oh ya kita bela-bela aja kita beli. Ya, apalagi yang misalnya merek pakaian Uniqlo misalnya ya. Apalagi kira-kira merek pakaian yang, karena itu ketika kita menggunakan merek pakaian tersebut ada rasa bangga ya, secara kejiwaan timbul, ada gengsi misalnya ya, ada prestis ya. Kalau ibu-ibu apa tuh tas yang branded itu namanya, yang kadang-kadang harganya ada yang 50 juta, bahkan ada yang lebih mahal lagi. Ya, ya mereka kalau beli harga misalnya 200 juta, katakan harga 200 juta, karena apa? Irasional dan gengsi itu mereka dan prestis. Kalau memakai itu, ada yang di mereknya dia kan, dia harus berduit nih, gengsi dan prestisnya. Dan nggak kira-kira gitu. Itu perilaku konsumen yang kita lihat sebagai sasaran iklan ya. Kemudian baca pembentukan perilaku konsumen. 1. Perilaku konsumen dilakukan berdasarkan suatu proses sebelum ada sesudah seseorang konsumen melakukan proses pembelian suatu barang maupun jasa. Dalam perilaku konsumen tersebut, seorang pembeli akan melakukan penilaian yang kemudian pada akhirnya akan mempengaruhi pengambilan keputusannya atas pembelian barang atau jasa tersebut.
Berikut beberapa tahapan pengambilan keputusan konsumen. Ya, kalau kita lihat di sini ada need, ya, kebutuhan, awareness, ya. Kemudian informasi, ya, dia mendapatkan informasi. Kemudian tentunya dari sekian ini dia mencoba mengevaluasi, ya, prosesnya. Lalu proses keputusan, decision, ya. Lalu bagaimana kira-kira endingnya, ya, apakah memutuskan membeli atau tidak. Jadi semua itu ada proses. Sama juga dalam unsur-unsur komunikasi tadi. Dalam komunikasi proses, ada komunikan, ada pesan, ada medianya, ada komunikan, dan terjadi feedback. Ya, itulah dasar dalam ilmu komunikasi. Kalau kita terapkan dalam memproduksi iklan, orang-orang yang memproduksi iklan atau perusahaan yang memproduksi iklan itu, atau kru dan sebagainya, itu kita sebut mereka sebagai komunikator, sumber, ya. Kemudian pesannya apa? Kita kan nih pesan iklannya seperti apa di situ, ya. Seperti tadi misalnya ada tagline, itulah pesan-pesannya. Kemudian lewat media mana ditayang, ya, bisa media online, bisa media massa, ya. Kemudian siapa kira-kira komunikan atau konsumen, ya. Adik-adik ketika menonton kita sebagai posisi konsumen, ya, sebagai calon pembeli. Nah, ketika berada di sini, maka terjadi yang namanya bagaimana tadi? One way communication atau two way communication tadi. Kalau kita tidak memutuskan membeli berarti one way communication. Ketika kita melakukan pembelian berarti sudah ada feedback, ada two way communication. Kan gitu, ya? Oke? Ya, baca. Bisa baca? Sadar kebutuhan biasanya seorang konsumen melakukan pembelian atas dasar kebutuhan atau untuk menyelesaikan keperluan, masalah, dan kepentingan yang dihadapi. Yang kedua, pencarian informasi. Seorang konsumen akan aktif mencari tahu tentang bagaimana cara penyelesaian masalah tersebut. Dalam mencari sumber atas informasi, seseorang dapat melakukan dari diri sendiri, internal maupun dari orang lain, eksternal, seperti masukan, sharing, pengalaman, dan lain sebagainya. Yang ketiga, mengevaluasi alternatif. Setelah konsumen mendapatkan berbagai informasi, maka selanjutnya adalah mengevaluasi segala alternatif keputusan maupun informasi yang diperoleh. Hal itulah yang menjadi landasan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi. Nah, ini bagian detail, ya, dari proses yang tadi, ya, mulai dari awareness tadi, ya, need, kebutuhannya, kemudian ada informasi tadi, ya, sampai bagaimana endingnya memutuskan, ya. Ya, masih lanjut, silakan dibaca. Keputusan pembelian. Proses selanjutnya setelah melakukan evaluasi pada alternatif keputusan yang ada adalah konsumen tersebut akan melalui proses yang disebut dengan keputusan pembelian. Evaluasi pasca pembelian. Proses selanjutnya yang biasanya dilakukan seorang konsumen setelah melakukan proses dan keputusan pembelian adalah mengevaluasi pembeliannya tersebut. Evaluasi yang dilakukan mencakup pertanyaan-pertanyaan mendasar seperti apakah barang tersebut sudah sesuai dengan harapan, sudah tepat guna, tidak mengecewakan, dan lain sebagainya. Hal ini akan menimbulkan sikap kepuasan dan ketidakpuasan barang oleh konsumen, mengecewakan dan tidak mengecewakan. Ya, ini masih detail, ya, detail yang tadi, alurnya tadi, ya, sudah sampai poin. Ada juga kira-kira orang beli tiba-tiba kecewa gitu. Ada Pak. Pernah nggak ada di alam seperti itu? Beli barang nih, apalagi itu lewat online, ya. Iya. Sering kita pesan online, nyampe nggak sesuai sama iklannya nih. Nyampe di situ barang segini. Nah, berarti kan tadi evaluasi tadi, keputusan terakhir berarti kita mengalami Evaluasi ada kekecewaan di situ. Kalau kecewa masih lanjut nggak? enggak. Nggak mungkin, ya, sekali aja cukup deh saya beli yang ini. Nah, itu yang sering juga terjadi, ya. Atau bukan atau, tapi catatan itu biasanya menjadikan sebuah pengalaman. Sehingga dalam melihat sebuah iklan, baik itu yang rata-rata seperti itu cenderung di media online. Kalau di media massa jarang. Kalau zamannya saya dengan sekarang itu beda. Kalau sekarang kan tinggal pencet
Tiba-tiba datang depan rumah paket, ya kan? Paketnya beli paket. Buka paketnya ternyata kok harga segini, ternyata barangnya segini, mengecewakan. Nah inilah dalam sebuah menciptakan yang tadi namanya customer satisfied, ya, bagaimana kepuasan pelanggan itu harus tercipta dengan baik. Ya, kira-kira untuk materi hari ini sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan sebelum saya tutup, kira-kira kita saja kalau ada yang mau ditanyakan. Ada? Ya, baik. Terima kasih adik-adik semuanya untuk perkuliahan kita hari ini sudah hadir, ya. Yang nggak hadir nanti tolong disampaikan, bisa mengikuti materi lewat grup atau lewat siaran, ya. Terima kasih semuanya. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.